Nah, di sini sinyal tiba-tiba loss. Pagi ini kita ada di Gunung Pangradinan untuk melihat jalur Pangradinan melalui drone. Drone baru aja terbang. Hah? Ke drone-nya. Jadi kita muter dulu karena saya ingin lihat dari jalur awal masuk. Muter dulu sedikit. Nah, itu rekan-rekan jalan sebelah kanan. Kemudian itu ada base camp atau pos registrasi parkiran motor, parkiran mobil. Sebelah kanan parkiran motor, ada toilet. Kemudian pos registrasi juga di sebelah kanan sebelum pintu masuk mobil yang ke bawah ini. Dari sini kita lanjut ke jalur Pangradinan. Jalur awal untuk pendaki yang masih landai. Di sini trek awal lajur pendakian. Kita lihat beberapa orang sudah mulai naik ke atas. Jalur pendakian Pangradinan terkenal pendek dan ramah untuk keluarga. Dari area parkir, pendaki langsung disambut jalur tanah menanjak ringan dikelilingi kebun warga dan pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Langkah demi langkah, udara mulai terasa lebih sejuk. Jalan setapak kadang berbatu, tapi masih bisa dilalui siapa saja, bahkan anak-anak dan pendaki pemula. Sesekali terdengar suara motor trail atau warga yang membawa hasil kebun melewati jalur yang sama. Di beberapa titik, panorama mulai terbuka. Dari sini kita bisa melihat Cicalengka dari ketinggian, hamparan sawah dan barisan perbukitan yang mengelilinginya. Kita masih lanjut ke di jalur Pangradinan ini sebelum masuk Gapura. Gapura ini. Nah, di situ juga sebelah kanan itu tempat istirahat. Kita lanjut masih di atas. Nah, itu Gapura yang banyak orang foto-foto atau ngambil momen dokumentasi di situ. Cuman di sini saya ragu-ragu agak ke bawah jadi kita lewatin aja dulu atasnya. Jalur menuju puncak hanya memakan waktu sekitar 35 sampai 45 menit tanpa berhenti istirahat. Nah, di sini kita mulai tanjakan pertama yang agak lumayan. Jadi tanjakan ini akan membawa kita ke tempat istirahat juga. Nah, itu tuh kelihatan rumah-rumah untuk istirahat. Setelah tanjakan bisa beristirahat di situ. Kemudian dari rumah-rumah itu kita lanjut lagi. Setelah lanjut, di sini baru muncul tulisan tanjakan pos 1 2, tanjakan pos 1 ke 2, pos Kicau bunyinya. Nah, ini udah nggak jauh sih sebetulnya dari pos 2 ini. Ini tanjakan kedua sebelum masuk pos 2 itu ada bangunan yang di atas tuh. Cuman di sini jarak udah 800 meter dan maksimal ketinggian udah 120 meter. Untuk drone sendiri dibatasi maksimal 120, makanya kita udah nggak bisa lanjut naik. Kita balik lagi, akhirnya teman-teman ke bawah. Kita balik lagi ke bawah. Itu tulisan H itu home point, tempat tertentu home. Atau kalau tiba-tiba sinyal loss atau apa, itu langsung akan diarahkan balik ke titik terbang awal. Kalau nggak ada hambatan. Sambil kita nyusurin lagi trek pendakian Pangradinan. Kita akan balik lagi ke Gapura, teman-teman. Tapi kita coba terbang rendah sambil kita lihat sinyal. Kalau hilang-hilang saya juga makanya agak naikin lagi ke atas. Nah, tapi di sini aman. Kita coba lewatin di antara Gapura dan masuk di celah-celahnya. Walaupun sinyalnya kelihatan merah tuh, sinyal remote maupun sinyal Google N3-nya. Akhirnya saya cari lagi untuk tempat supaya sinyalnya agak kuat lagi.
Jadi saya nggak maksain tetap di trek. Kita posisi balik ke arah parkiran, langsung lurus. 800 meter itu tadi jarak lurus ya teman-teman. Beda dengan yang jalan kaki. Kalau jalan kaki pasti akan sedikit jauh lah, bukan 800 meter yang tadi nyampe mentok di atas itu di ketinggian 120 meter itu. Sebetulnya bisa aja, yang sepengetahuan saya itu kalau di hack atau di apalah istilahnya itu. Jadi si drone itu bisa lebih tinggi dan bisa lebih jauh dari jarak awal. Cuman kita nggak usah aneh-aneh lah, kecuali itu yang udah pro. Tapi kadang yang udah pro aja bisa hilang apa ya istilahnya tuh. Dari tempat nerbangin awal pas mau balik lagi kadang suka nyasar. Nah ini kita balik lagi ke parkiran. Jarak makin mendekat. Kita coba terbang rendah. Sambil lewat. Oh. Lu sama kayak burung lagi. Awas lo nabrak burung. Burung yang ngikutin. Iya tuh burung. Jadi dari tadi berangkat itu sampai ini diikutin terus ya. Ciratawana. Nah ini saya lewatin gazebo. Kita mau coba ke tempat merpati. Tapi nggak jadi, janganlah. Saya takutnya malah mengganggu orang yang lagi nerbangin merpati. Merpatinya nggak bisa konsen nanti dengar suara drone. Makanya langsung kita putar balik. Dari sini kita putar balik lagi, kita coba lewatin gapura lagi. Tapi bukan gapura parkir mobil, kita lewatin gapura pintu masuk. Agak ke kanan sedikit, terus baru belok kiri. Nah itu kita lihat juga bocil-bocil pendaki yang nantinya akan jadi orang dewasa juga mendaki. Nah ini ujungnya nih kalau memulai pendakian setelah bayar registrasi tuh dari situ. Oke, kita balik ke parkiran teman-teman. Setelah ini kita akan jalan kaki dan bisa dilihat dari YouTube yang satunya, penjelajahan pakai kamera Insta360X4. Setelah ini kita akan nerbangin di puncak Pangradinan. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di puncak dan ini lagi persiapan buat nerbangin. Oke, kita lepas landas, take off. Kita muter-muter, lihat merbabu mininya Bandung. Cuman rumput-rumput hijau di puncaknya ini mungkin apa banyak yang dipakai ngecamp apa gimana, jadi udah agak gundul ya. Kayak ini anak sama istri saya kita lewatin sambil kita muter-muter dulu tuh. Nah itu tuh kalau di pinggir-pinggirnya masih banyak tuh hijau-hijau tuh. Jadi kita ini tadi nerbangin dari puncak 1. Nah itu yang puncak 2 nih teman-teman. Tempat foto-foto juga tuh, asik ya. Asik bisa memandang keindahan alam. Nah ini kelihatan nih yang dibilang merbabu mini nih. Rumput-rumputnya ini yang bikin ciri khas. Kita muter-muter dulu sejenak sambil lihat sekeliling Bandung. Banyak gunung. Bukit atau gunung ini sebetulnya, perbukitan atau gunung. Indah banget tuh. Tuh ada deh. Kita balik lagi ke atas. Jadi posisi di puncak ini sekitar jam 10. Karena tadi kan dari bawah jam 8 nerbangin drone dulu santai dan lain sebagainya. Kemudian banyak istirahat karena bawa anak kecil juga. Nah itu tuh.
Pemandangannya indah ya, berawan. Kalau di foto-foto yang lain tuh saya lihat ada yang awannya tuh di bawah ini, di bawah puncaknya. Tapi ya nggak apa-apa, ini karena jam 10 tapi udah mulai mendung nih. Kebetulan di November ini sering hujan siang ini. Nah, itu tuh pemandangan padang apa sih? Sabananya, merbabu. Sambil kita balik lagi ke puncak 2. Tadinya saya mau lewatin drone itu lewat tengah-tengah apa sih tuh? Tempat spot foto gitu, cuman nggak enak, banyak orang foto-foto. Akhirnya lewat atasnya aja lah. Nah, di sini nih persiapan untuk sinyal loss. Nah, di sini sinyal tiba-tiba loss. Kaget banget asli. Tapi untung bisa balik lagi RTH. Dia sempat nengok kiri, terus mundur. Mungkin balik dulu ke sinyal sebelum loss ya. Jadi kalau di tampilan Google N3 itu benar-benar blank, hilang sama sekali. Nah, pas pada saat RTH ini muncul lagi, tapi nggak tahu kenapa nggak muncul rekamannya di Google N3 dan di memorinya itu nggak ada. Makanya untuk rekaman selanjutnya ini saya langsung ambil dari DJI-nya. Nah, di sini kita lanjut lagi sambil gemeteran juga sih. Pikiran, wah jangan sampai ke bawah angin. Atau pas posisi loss itu dia terus terbang. Alhamdulillah balik lagi. Ternyata berhenti otomatis. Posisi lagi lumayan agak kencang soalnya juga di atas tuh. Nah, ini kita balik sambil saya tes lagi lah sebentar sambil gemeteran. Asli kalau udah nerbangin drone itu memang harus ilmu ikhlas kalau tiba-tiba sinyal loss. Nah, ini udah balik, kita persiapan landing dan untuk pulang karena cuaca juga sudah mulai mendung. Ditangkap oleh adik. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di perjalanan lain selanjutnya.